Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum? Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita masih di jazm. Kita sekarang masuk kepada halaman 18. Jazmul mudhari'i fi uslub syart. Nah, fi uslubi syart. Jadi jazmnya fil mudhari' dalam perkara uslub syarti. Uslub ini bisa kita katakan artinya metode, bisa dikatakan tata cara, bisa dikatakan ibarah, ungkapan, bisa juga dikatakan susunan kalimat. Jadi uslub itu banyak maknanya. Ada kita katakan metode, tata cara, kemudian kalimat, atau bisa juga kita kata ibarah, atau kita katakan bisa juga susunan dari sebuah kalimat. Itu uslub syart. Sekarang di sini disebutkan yatakawwanu uslubu syarti min thalathati ajza'in. Katanya uslub syarti itu atau susunan kalimat syarat itu terdiri dari 3 bagian. Jadi dia tidak akan terlepas dari 3 bagian. Yang pertama adanya adatut syarti. Iya, udah dihapus. Syarti yaitu tanda syaratnya. Itu apa yang pertama, bagian pertamanya. Bagian keduanya ada fi'lu syarti, ada fi'ilnya. Yang ketiga ada jawabu syarti, jawaban dari syarat tadi, jawaban dari yang pertama. Kemudian di sini dibawakan contohnya. In tattaqillaha yaj'al laka makhraja. Nah, kita catat makhraja. Berarti kalau kita mau bikin sebuah kalimat tapi menggunakan uslub syarat, 3 unsur tadi itu jangan sampai dilupakan. Kuncinya di sana ada. Kunci cara membuat sebuah kalimat tapi kita memakai uslub syarat. Nah, ini uslub syarti salah satu ajza'in. Ini dia. Jadi kalau kita mau bikin sebuah kalimat tapi menggunakan dalam bentuk syarat, tidak terlepas dari 3 unsur. Unsur pertama adalah ada, yakni adatus syarti yang artinya adalah tanda-tandanya. Apa saja tanda-tandanya itu terserah kita pakai, ya kan? Yang sudah kita pelajari kemarin ada di situ kan sebelumnya. Kemudian kita masukin fi'ilnya. Namanya fi'lu syarti. Syarti. Iya, karena dia nggak boleh tanwin, karena ada. Yang terakhir ada jawabu
syarti. Nah, 3 inilah yang tidak boleh kita lepaskan. Nah, contohnya tadi di dalam buku in tattaqillah ha yaj'al laka makhraja. Naam, yaj'al laka makhraja. In tattaqillah. In tattaqillaha makhraja. Jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untukmu jalan keluar. Seperti di surat mana? At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu faedah dari takwa. Sekarang kita terapkan. Mana dari kalimat ini ada tuh syartinya mana? In. Dan teman-teman ya. Fi'il syartinya ya, fi'ilnya mana? Tattaqillah. Berarti kita tulis ini a, ada ini fi'ilnya kan? Jawabnya mana? Yaja'al. Ini kita bikinnya jim. Jawab syarti. Jadi kalau kita mau bikin sebuah kalimat dalam menggunakan uslub syarti, jangan lupa 3 unsur ini. Nah, ada tuh syarti ini banyak. Bukan hanya in. Tapi banyak dia. Iya. Bukan an lain lagi. Iya. Banyak itu. Apa bu? Ada tuh syarti. Yaitu tanda syarat. Dia bisa isim, dia bisa huruf. Kalau in ini kita namakan ya huruf. Kita namakan huruf. Nanti di sini ada penjelasan ini. Ada tuh jazimah, ada tuh ghairu jazim. Ini yang berbentuk huruf. Yang berbentuk isim itu seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti man itu berbentuk isim. Dia itu. Naam. Enggak. Kalau ini yang ada tuh syartinya berbentuk huruf. Yang berbentuk isimnya ada kan di surat At-Talaq. Wa may yattaqillah. Man itu. Iya. Jadi itu ada tuh syartinya tapi dalam bentuk isim. Yeah. Nah, ada tuh syarti ini tidak harus mesti huruf. Ada juga apa namanya itu? Isim. Dia. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau membuat sebuah fi'il tapi menggunakan uslub syarti atau membuat sebuah jumlah atau kalimat menggunakan uslub syarti. Ini aja. Nah, apalagi contoh yang lain. Misalnya mungkin in tadhhab adhhab. Jika kamu pergi, saya akan pergi. Tapi ingat fiilnya wajib jazm. Pertama dan kedua wajib jazm. Ini jazmnya bukan dengan kasrah. Kan kemarin apa namanya itu?
fi'il jazm, fi'il mudhari' jazm itu kan ada 3 i'rabnya. Ada dengan sukun, seperti ini kan. Ada yang dihapus huruf ilahnya. Ini aslinya adalah ittaqayat taki. Aslinya adalah taki. Taki. Ya, Kak. Enggak. Ini, oh iya pakai titik dia. Iya, karena dia ya. Aslinya kan taki. Karena kita tahu kemarin fi'il mudhari' jazm itu, jazm fi'il mudhari' itu dia 3 keadaan. Ada i'rabnya dengan sukun. Berarti ini kan. Ada i'rabnya dengan ada huruf ilah. Dihapus huruf ilah. Berarti ini kan. Yang ketiga adalah dihapus huruf nun. Berarti fi'ilnya harus af'al khamsah. Ya. 3 itu aja kita ingat. Oke, kita ulangi lagi sedikit di sini. Nih. I'rab jawazim al-fi'li al-mudhari'i. Pertama sukun. Berarti sukun dengan berarti jazmnya dengan sukun. Contohnya seperti ini, ya. Yaj'al. Yang kedua yaitu hasfu harfil illah. Contohnya taki. Asalnya taki dengan huruf ya. Dihapus karena ada tu jazm. Kalau ditanya, Waalaikumsalam, kenapa dihapus ini? Karena didahului, diawali dengan ada tu jazm. Yang ketiga adalah hasfu harf an-nun. Berarti nunnya apa? Kalau dihapus huruf nun, berarti fiilnya fiil khamsah, af'alul khamsah. Ini aja dia kita i'rabnya jawazimil fi'li al-mudhari'. Jadi i'rab jawazimi al-fi'li al-mudhari' pertama dengan sukun, kedua dengan harfil illah. Contohnya ini kan. Kemudian harfu huruf nun. Kita terapkan lagi. Kita pakai ini misalnya. Kalau ini kan ini perbedaannya dengan lam itu adalah kalau ini dia menjazmkan langsung 2 fi'il mudhari'. Berbeda dengan lam, lamma, alamma, alam, la nahiyah itu cuman satu fi'il. Ya, dia cuman satu fi'il dan dijazmkan. Tapi kalau nanti dengan teman-teman ya menjazmkan 2 fi'il mudhari' sekali. Kalau kita lihat kemarin kan di sini disampaikan fi'il ada tu syarti itu ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang 2 fi'il. Yang satu fi'il sudah kita bahas kan, lam, alam, alamma, la nahiyah, lamul amar, ya kan. Kemudian sekarang kita masuk kepada yang menjazmkan 2 fi'il, yaitu in dan teman-temannya nanti. Sekarang kita contoh. Nih, uslub syart. Tadhabu, azhabu. Langsung 2 fi'il dia. Iya, langsung 2 fi'il. Terserah, bebas. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Tapi maknanya tidak harus, jika kalian bertakwa, niscaya Allah akan menjadikanmu jalan keluar. Ya, sama-sama fi'il mudhari'. Bersama dia.
Enggak. Menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, coba masukin in. Berarti in. Kemudian apa? Bisa terserah. Ini azhab apa azhabu? Yazhab boleh azhab terserah kan? Boleh mutakallim, boleh ghaib. Nah, yang kita perhatikan kalimat jazmnya. In tadhhab azhab atau yazhab Berarti kita hilangkan dhammahnya menjadi sukun. Kenapa? Karena dimasuki oleh adatu syart. Ya. Kita bilang nih namanya adatu syarti. Itu. Karena untuk bahasa ringan aja. Karena orang sudah tahu ini sudah pasti adatu syart. Sekarang misalnya nih. Yamshi misalnya ini asli kan yamshi sama nal habu. Nah, coba kita masukin in. Kemudian nal tadhhab atau nadhhab. Nah, berarti penulisnya seperti ini. In yam dihapus huruf ilahnya. Ya. Nadhhab. Nah, itu dia. In yamshi nadhhab. Kan katanya fi'il kalau dimasukin ada tu syart. Berarti fi'ilnya harus sukun jazm kan? Tanda jazm itu adalah dengan sukun kan? Tapi kok terbaca in yamshi? Tidak terbaca harakat kasrohnya. Nah, jawabannya adalah yang dihapus huruf illah. Karena fi'ilnya fi'il mu'tal atau fi'il illah. Jadi kaidahnya adalah fi'il mu'tal akhir, yaitu penyakitnya ada di belakang. Kalau diawali dengan salah satu huruf jazm, maka dia dihapus huruf illahnya. Nah, padahal bukan dibaca yamshi, tapi dihapus huruf illahnya itu. Nah, itu kalau yang di hasfu harfil illah itu. Kalau ini apa i'rabnya nih? Apakah sukun hasfur illah atau hasfu harfil nun? Sukun. Kenapa? Karena fi'ilnya sahih akhir. Nah, kalau fi'il sahih akhir ketemu dengan salah satu adatu syarat, tanda-tanda syarat bertemu salah satu dengan adatu syarti. Kalau fi'il sahih akhir berarti dengan sukun. Kalau fi'il mu'tal di akhir mu'tal berarti harus dihapus huruf illahnya. Kalau misal ketemu dengan af'al khamsah berarti cukup dihapus huruf nunnya saja. Apa Pak? Azhab. Ini terserah mau nadhhab atau yadhhab atau azhab. Ya. Yang penting di sini sukun. Nah, sukunnya karena fi'ilnya sahih akhir. Contoh yang lain, misalnya ini contohnya ini dulu, Bu.
Nah, ini aslinya gimana? Yaktubu nah. Kemudian nak tubuh. Kita masukin in. In yaktubu. Caranya gimana penulisannya? Hapus nun. Kemudian kita kasih alif fariqah namanya. Fariqah. Ya. Alif fariqah. Nih tulisannya. Alif fariqah di sini. Kemudian naktubu jadi apa? Nah, naktub. Kenapa? Dia fi'il sahih akhir. Dikasih sukun. Kalau diawali dengan salah satu ada tuh syarat. Tapi kalau nggak ada, berarti yaktubuna naktubu. Kalau nggak ada. Tuh. ما سؤالك؟ تفضل اسأل. syarti. fi'in ماذا؟ يجعل. أين خبر؟ أين خبر؟ إن تتق الله يجعل له مخرجا. أين خبر؟ أنا مبتدأ. لم تفهم. أنت قلت لم أفهم. كيف لم أفهم؟ أفهم bisukun atau bidhammah? Kenapa? Diawali dengan huruf jazm. Itu dia. Jazm. ما زلت ما تفهم؟ ما فهمت؟ Ini adalah contoh tiga ini. Jadi kalau antum mau bikin uslub syarat, dia terbagi dari tiga bagian. Yang pertama, bagian pertama ada tuh syar, tandanya kan. Yang kedua fi'il syar. Yang ketiga jawab. Nah, contohnya in tattaqillah yaj'al laka makhraja. Ya kan? Berarti in ada tuh syarti, tattaqi fi'lul syarti, kemudian yaj'al jawab syarti. Seperti itu dia. Jadi tiga unsur ini harus dipenuhi. Misalnya kita nggak pakai jawab syarti, tapi cuman fi'il syarti, berlaku nggak uslubnya? Hilang salah satu ini, berlaku nggak uslub syarat di sini? Tidak berlaku. Harus ada tiganya. Hilang salah satu, berarti tidak ada uslub syarat. Jadi tiga. Misalnya salah satu ini harus hilang, berarti kita tidak bisa membuat kalimat berbentuk uslub syarti. Ya, nggak bisa dia harus ada jawab. Misalnya in tajtahid. Nah, jika kamu bersungguh-sungguh, in tajtahid. In tajtahid. Jika kamu bersungguh-sungguh. Berarti butuh jawab syar. Kalau itu saja belum sempurna. In tajtahid tanjah misalnya. Apa?
Iya. Karena keterangan tadi, kenapa ngantuk di keterangannya di itu di jazm yang berubahnya itu ngantuk? Karena dia bentuk fiilnya sahihah akhir. Iya. Kalau sukun yaitu fiilnya sahihah akhir. Fi'luhu sahih akhir. Kalau tidak sahih akhir, Tak bisa juga. Kalau mungkin antara salah satu ini, kalau dia pakai huruf illah, berarti dihilangin huruf illahnya. Tapi kalau dia berbentuk af'al khamsah, dihapus huruf nunnya. Jadi af'al khamsah ini tetap dihapus huruf nunnya. Mau dia dijazm, mau dia dinasab. Nah, mau dijazm maupun dinasab, tetap dihapus huruf nunnya. Itu persamaannya. Fariqah, coba. Ya. Alif fariqah. Alif pembeda. Ya, pembeda antara waw asliyah. Makanya dikasih alif. Seperti kalimat yad'u. Artinya menyeru atau berdoa. Yad'u. Kalau alam taro, alam taro, itu berarti ilah. Iya. Berarti yang huruf dihilangkan apa? Ya, apa huruf ilatnya berarti? Huruf ilatnya yang dihapus apa? Karena masuk alam itu kan? Iya, alam tadi kan. Huruf ilahnya yang mana? Alam taro ilahnya. Bukan dia alif dia tuh. Alim. Ya, alif lazimah. Iya, alam taro. Berarti alam taro dibaca, bukan alam taro. Aslinya kan taro seperti ini. Alam taro ilalati. Aslinya seperti ini kan? Kemudian dimasukin salah satu huruf jazam. Berarti dihapus. bukan ya lazimah. Bisa juga nanti. Apa Pak? Bukan ya lazimah. Ya alif lazimah. Alif lazimah namanya. Alif lazimah. Apa Bu? Bukan uslub syarat. Bukan uslub syarat dia. Kenapa? Karena alam ini menjazmkan satu fi'il. Nah, untuk uslub syarat harus ini. Iya. Ini syarat-syaratnya. Jadi kalau alam itu alif lazimah kan? Yang mana Pak? Ini. Bukan. Ini kalau ininya. Ya, alifnya alif lazimah. Setelah taroh. Iya. Namanya alif lazimah. Masuk alif alam tadi. Iya. Tidak pakai alif berdiri lagi. Bukan. Dihapus. Hapus saja. Ya, kenapa? Karena dihapus huruf illah. Berarti hilang sama sekali. Iya. Ada yang asmaul khamsah pakai alif. Iya, untuk membedakan dengan waw asli seperti ini. Yad'u ini. Ini orang bisa ini jamak atau mufrad. Nah, Ini apa Ustaz? apa Pak? Oh, jawazimi Jawazimi. al-fi'li al-mudhari'i. Nah, Mana jawazimi? jamak dari jazim. Alam nazar. Alam taroh. Nah, maka dia hapus huruf illahnya. Pokoknya kalau ketemu ada tuh jazm, tanda-tanda jazm, berarti fi'ilnya bisa sukun kalau dia fi'ilnya sahihah akhir. Kalau kita pakai fi'il mu'tal akhir, penyakitnya di belakang, berarti yang dihapus huruf illahnya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan fi'il khamsah, berarti yang dihapus huruf nunnya. Kalau ketemu dengan ada tuh jazm. Ya, tanda-tanda jazm. Nah, jadi tanda-tanda jazm itu seperti ini. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menduakan dua. Nah, yang dua berarti yang ini, berarti dia masuk uslub syarat. Kalau dia menjazmkan dua fi'il. Tapi kalau dia satu saja, seperti alam taro, jadi dia tidak masuk uslub syarat. Kenapa? Karena alam, lam, lamma, lanahiyah
lamul amar itu dia cuman menjazmkan satu fi'il. Seperti misalnya kan falyakul khairah aw liyasmut. Nah, itu dia. Karena lamul amr itu untuk satu fi'il saja dia. Tapi in dan teman-temannya nanti dua fi'il dia. Makanya dinama uslub syarat. Ya. Kemarin kita cuman satu fi'il, sekarang kita masuk kepada dua fi'il. Soalnya kalau lama kan Ya, lama. seandainya dia masuk kepada fi'il madi, Dia enggak masuk dia. Hah? tak masalah kan? Enggak salah, tetap seperti itu dia. Tetap seperti itu dia. Iya. Enggak, di fi'il mudhari aja dia. Jadi tanda syarat itu tanda ajatul jazm itu menjazmkan hanya di fi'il mudhari. Iya. Cuman dia nggak bisa kayak lam tuh nggak bisa masuk fi'il madhi. Lam misalnya lam zahaba nggak bisa dia. Kalau lam ini gimana Ustaz? Liyat ma'inna gitu. Lam yatma'inna. Liyat ma'inna. Ya, aslinya kan yatma'innu. Kemudian diganti karena dia hurufnya mudha'afah namun bertasydid. Tanda jazmnya bukan dengan sukun lagi, tapi dengan fathah. Iya. Tapi ini jazam juga kan? Ya, secara i'rab nanti di fathah. Ada tasdid. Iya. Tidak pengaruh itu. Tidak pengaruh lam itu. Tetap pengaruh lam dia. Nah itu kan jazam juga kan? Iya. Kalau dia nggak ada lam, berarti yatma'in nu. Oh, jadi posisinya fathah posisinya. Iya. Kalau dia itu fiilnya namanya fiil mudha'afah. Bukan karena ada an di belakang. Bukan. Liyat ma'inna. Lihat Artinya liyat ma'inna itu posisinya. yatma'innu. Liyat ma'inna maksudnya. Iya. Oh, kalau lam tadi itu lihat ma'inna itu bisa diartikan nanti lamnya lamu taukid atau bisa juga lam fi'lil amr. Nah, lamul amr lah. Lamul amr. Kan lamul amr kan salah satu yang menjazmkan fi'il mudhari'. Seperti tadi kan falyakul khaira aw liyasmut. Hah? Itu lamnya lamul amr namanya. Itu perintah agar dia tuh tenang. Jadi lamnya tadi itu namanya lamul amr yang menjazmkan fi'il mudhari'. Itu. Yang kemarin itu kan. Iya. Kalau dia dengan fathah, lamnya di atas dengan fathah itu taukid dia nanti. Iya. Apa? Yamsi, kenapa yamsi? Berjalan. Misalnya jika dia berjalan, kami akan pergi. Apa? Safar? Apa safar? Misal apa? In tusafir nafrah. Jika kamu pergi, kami bahagia. Jadi yang satu tadi lam, lamma, alam, La nahia. doa, Ya. lam amar, Naam. lam nahi. Ya, itu menjazmkan cuma satu fi'il. Kalau in dan teman-temannya langsung dua. Makanya disebut uslub syarat. Itu dia. Yang dua man, ma, ay, Iya. maka, ayana, Ayana, aina, aina, anna, aisuma, haitsuma, kaifama. Nah, itu teman-temannya si in itu. Mana ini ya? Iya, apa Bu? Itu ada tuh jazm juga.
ada tuh syarat namanya. Jadi kalau lam itu Ustaz, fi'il mudhari'nya iya lazimah. Ah? Yang mana Pak? Kalau lam kayak apa nih? Alam tara. Lam yurabbi. Oh, lam yurabbi. Kalau ya-nya tuh ya lah lazimah. Ba ya-nya itu adalah ya-nya huruf illah. Iya, asalnya rabba yurabbi. Gitu. Memang di fi'il mu'tal ini memang agak apa sedikit tuh. Fi'il berpenyakit ini butuh apa nama kita tuh? Konsentrasi tuh. Iya. Iya, salah dia mana ya. Makanya huruf illah ini huruf fi'il yang termasuk sulit. Fi'il illah itu termasuk sulit itu. Daripada fi'il sahih. Fi'il sahih gampang. Fi'il illah ini nih, fi'il mu'tal. Apalagi nanti ada hum dengan antum itu hampir bersama dia. Perbedaannya itu. Cuman bedakan tak dengan ya aja itu beda. Cuman di akhirnya kadang sama. Itu yang fi'il mu'tal itu butuh konsentrasi kita. Sekarang kita masuk adawatu syarti. Adawatu syarti. Di sini tafadhal Rahmadi, iqra' lana awal ya Rahmadi. Adawatu syarti. Syarti. Al-awwal. Adawatu jazimah. Adawatu Jazimah. dadawatun. Adawatun jazimatun. Naam. Hakun in. In. Limujarradi rabti. Naam, sahih. Rabti. Jawab syarti Bi fi'li. Nah, katanya di sini in ini sekedar untuk mengikat jawab syarti dengan fi'il syarti. Itu fungsi si in. Dia mengikat antara fi'il syarti dengan jawab syarti. Iya. Mengikat. Jadi misalnya apa contohnya, in tadhhab azhab, jika kamu pergi saya pergi gitu. Apa Bu? Rabti, pengikat. Iya, rabti. asalnya harfun min. Hah? Min nggak ada. Man. Man ini fungsinya untuk lil aqil, untuk insan, untuk kita. Lil aqil, manusia. Pengikat. Nah, itu man. Seperti dalam surat At-Talaq kan, wa may yattaqillaha. Yang bertakwa siapa? Yang bertakwa manusia apa hewan? Hewan, manusia. Bukan, berarti man itu untuk akil. Iya, itu man ini sebenarnya banyak. Ada man untuk istifham, man anta. Jangan dibilang mannya sebagai jazm. Banyak man fungsinya. Ada sebagai istifham, man anta. Jangan dibilang mannya sebagai bukan bagian dari ada tuh syarat kan. Tapi kita bilang mannya istifham. Kemudian kayak tadi kan, wa may yattaqillah. Nah, tuh mannya ada tuh syarat. Nah, jadi kalau baca kitab pemahamannya harus kuat juga kita, harus paham kita bentuk kalimatnya. Nah, ini man ini istifhamkah atau dia nanti isim mausul
Atau dia mannya sebagai apa tadi? Ada tuh jazam ya kan? Ada tuh syarat. Ada. Ya, kemarin tuh minggu lalu, beberapa minggu kan ada tuh man. Jadi harus teliti kita. Iya. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala menggunakan syarat. Tapi kita katakan ini istifham nih. Wah, makna jauh ini. Seperti wa may yattaqillah. Berarti seakan Allah bertanya kepada siapa yang bertakwa. Berarti kalau kurang jeli kita bahaya itu nanti. Bahayanya lagi nanti pas tafsirkan. Itu yang ribetnya nanti. Ini maknanya seperti apa kan? Ada kan beberapa bulan yang lalu kesalahan dalam bahasa Arab dengan Al-Qari'ah, bilang Al-Qari'ah itu kan. Yang viral itu kan. Katanya bukan Al-Qari'ah, bukan dengan ain tapi dengan hamzah katanya kan. Itu. Iya, siapa namanya? Seperti itu. Sempat viral beberapa tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Seperti apa yang surah Al-Qari'ah itu salah diartikan hari kiamat katanya. Orang yang membaca kan ditafsirkan seenaknya dah. Itu udah salah di lugah. Pede lagi. Itu yang bahayanya. Iya. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, paling kita ketawa aja. Bukan dia menjelaskan Al-Qari'ah itu bukan diartikan hari kiamat katanya. Tapi Al-Qari'ah. Orang-orang yang membaca katanya. Jadi antara ain dan hamzah. Soalnya Al-Qari'ah kan dengan ain kan. Ya, ya, ismun min asma'il qiyamah. Nama di antara nama-nama hari kiamat. Salah lagi dia mentafsirkan. Berarti maknanya adalah PD juga dia katakan. Ini adalah di membaca firman-firman Allah katanya. Itu. Jadi untuk mempraktikkan nahwu di Al-Quran itu pembiasaan. Apalagi kalau kita sering baca Quran, atau kalau kita belajar baca Quran, misalnya, kemudian ketika kita ingat, mungkin kita berhenti sebentar. Ini di nahwu ini namanya fungsinya. Iya. Terdiam kita sebentar. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab lah. Tapi kalau kita nggak belajar bahasa Arab ya mungkin baca aja, lewat aja mereka itu. Itu salah satu faedah belajar bahasa Arab tuh. Mungkin, tapi itu udah fatal tuh. Udah fatal dia tuh. Iya. 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 Iya, kalau di Latin dia nggak ada ain tuh kayak gimana tulisannya itu? Nggak ada ain kan di Latin. Kenapa? Termasuk penting belajar bahasa Arab. Iya. Iya, semia gitu. Dihantam aja sama dia kan. Nah, istamir ya Rahmadi. Iya. Iya, sana. Banyak salah tuh. Tafadhol Rahmadi. Ma dengan mahma bukan harf tapi dia isim nih. Ma wa mahma li ghairil akil. Maka ayana li zaman. Aina ma Anna Haitsuma lil makan. Hasbu hasabu ma tudafu
tudafu ilai. Jadi man untuk akal, ma dan mahma untuk ghairu akil. Mata ayana menunjukkan waktu. Misalnya kan mata tarja arja. Kapan kamu pulang? Saya juga kan pulang. Berarti menunjukkan waktu dia. Atau ayana tarja arja. Kapan kamu pulang? Saya juga kan pulang. Itu. Boleh mata, boleh Ayana. Apa? Ayana itu makna apa? Ayana berwarna mata. Kapan? Berarti mata ayana ini menunjukkan di zaman, menunjukkan waktu. Sama dengan kita ya. Iya. Jadi ketika kamu mata atau mereka Iya. Karena jarang dipakai. Liz zamani. Jadi itu menunjukkan tuh waktu. Jadi nanti perbedaan penggunaan kata mata dengan ayana nanti di mana? Kalau maknanya sama. Oh, sama lihat Iya. penggunaan. Penggunaan hanya berbeda uslub aja. Misalnya bosan kita pakai mata terus pakai ayana. Tapi kalau orang-orang baru belajar bahasa Arab nanti bingung dia kan. Apa arti ayana ini? seperti yang amatiran atau yang Islam. Iya. Maknanya sama. Menunjukkan waktu. Artinya kapan? Ayyana tadhhab? Adhhab. Kapan kamu pulang? Pergi. Saya pergi. Saya pergi. Kan Rahmadi ngobrol sama teman. Ayyana tatazawwaj? Atazawwaj. Kapan kamu nikah? Saya juga kan. Memang film mudhari, Bu. Iya, karena di sini kan yang menjazmkan fi'il mudhari dia. Itu untuk waktu. Kemudian ainama, anna, haitsuma lil makan. Fungsinya menunjukkan tempat. Misalnya aina tadhhab? Adhhab. Di mana tempat kamu pergi? Di situ saya akan pergi gitu. Iya, karena ini kan yang menjamkan dua fi'il mudhari. Iya, dua fi'il mudhari. Ini kan in dan temannya. Nah, cuman bedanya in ini namanya adalah harf. Sedangkan man sampai ai itu bermakna isim. Dia. Kalau ayat pakai Tergantung hasabu ma tudafu ilai. Tergantung disandarkan kepada siapa, kepada apa. Minum sedikit dulu. Enggak. Apa? Sama. Ainama, anna, haitsuma, mana sama artinya di mana. Kalau biasa tahu kan ainama, aina, yang itu kan tiga Iya. Ini kosakata baru dia. ainama, haitsuma. Hai suma. Yang kita hapus. Bingung. Berarti anna. Aina makuta. Kayak tadi ainama, anna, haitsuma itu artinya sama di mana. Iya, boleh kita pakai salah satu dari 4 ini kalau kita mau bikin uslub. Jadi jangan aina aja. Bosan nanti orang. Aina. Nah, ainama takunu yudrikumul maut. Contohnya
haitsuma lah. Aina apa tuh udah sering dipakai itu. Misalnya haitsuma tadrus adrus. Di mana kamu belajar? Saya juga sana juga belajar. Itu artinya karena haitsuma ini menunjukkan tempat. Artinya adalah di mana. Saya juga belajar di sana. Naam. Tadrus, adrus. Iya. Nah, misalnya Ahmadi ngikutin kasihnya kan. Haitsuma misalnya tadrusina. Nah, tadrusina ini apa nama jenis fiilnya? Af'alul khamsah ya kan? Af'alul khamsah kan? Kemudian kita masukin haitsuma. Berarti tadrusi. Kita hilangin nunnya. Nah, kemudian dia harus butuh jawab syarat ya. Apa jawab syaratnya? Terserah kan? Adrus misalnya kan? Jadi dimanapun kamu belajar, saya juga akan belajar. Dimanapun tempatnya kamu belajar, saya juga ikut belajar di sana. Nih, Salah Rahmadi kan sama kekasihnya. Gimana kamu belajar? Saya juga belajar. Haitsuma tadrusi adrus. Aslinya adalah tadrusina. Karena belum dimasukin salah satu ada tuh syarat. Tapi kalau dimasukin ada tuh syarat, berarti dihapus huruf nunnya. Kenapa dihapus? Karena jenis fi'ilnya adalah af'al khamsah gitu. Jadi setiap fi'il af'al khamsah tanda jazmnya itu adalah dihapus huruf nunnya. Nunnya dihapus gitu. Ini Pak tadrusi. Ini tadrus. Haitsuma tadrus adrus. Di mana kamu belajar? Saya juga belajar di sana. Karena haitsuma ini menunjukkan tempat. Artinya di mana. Berbeda tadi dengan mata sama ayyana. Ayyana itu sama mata maknanya sama. Artinya adalah kapan? Hah? Iya, pakai ya. Huruf nunnya dihapus. Iya, karena ada haitsuma. Iya, aslinya kan tadrusi. Aslinya. Kemudian dia masukin salah satu adatus syarat. Berarti dihapus huruf nunnya. Kenapa dihapus? Karena fiilnya di antara af'al khamsah dan diawali dengan salah satu adatus syarti. Ya, pokoknya setiap af'alul khamsah diawali dengan adatus syarat atau adatus nasab, huruf nunnya cuman dihapus. Cuman dihapus huruf nunnya saja aja. Naam. Hah? Anna. Dia satu makna tuh. Aina, ainama, anna, haitsuma. Itu maknanya sama. Artinya adalah di mana. Tapi dia dimasuki maknanya menunjukkan tempat. Lil makan. Menunjukkan tempat. Kalau mata ayana dia menunjukkan waktu, artinya kapan.
Kalau ai ini dia tergantung posisinya, nanti tergantung diidofakan. Nah, dia nanti ada seperti ini dia. Ai ini kita sini ai. Nah, dia bisa 3 maknanya. Ya, bisa posisinya sebagai mubtada. Ai. Bisa posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bisa posisinya sebagai isim majrur. Bisa. Ai. Dia dengan sukun dulu. Kan di sini sebutkan hasabu ma tudafu ilaih. Dia berdasarkan, disandarkan kepadanya. Kalau di sini kan tasdid. Bukan sukun untuk Ai. Enggak, dia pertama dengan inilah ai. Seperti ini. Ya. Kemudian ada sukun ya Ustaz? iya, sukun. Oh, di buku ini kan? Enggak ada. Buku ini tasdid nih. Nah, nanti dia pas tasdid dia pas ini. Di sini ayya. Dia ayu. Aslinya ayu ini. Kemudian kapan dia jadi mubtada? Seperti ini. Ayu. Kini kita jadikan mubtada dulu kan. Ayu kitabin. Takra'hu. Kemudian tastafid minhu. Ayu kitabin. Iya, karena posisinya sebagai mudhofun ilaih. Jadi setiap ayu ini isim sesudahnya majrur. Isim sesudahnya majrur. Kemudian artinya adalah apa saja kitab yang kamu baca, kamu kan mengambil faedah darinya. Kamu akan mengambil faedah. Ayu kitabin takra'hu tastafid minhu. Ya. Ayu kitabin takra'. Kamu akan mengambil faedah darinya. Apa saja kitab yang kamu baca, maka kamu akan mengambil faedah manfaat dari kitab tersebut. Itu tastafid minhu. Iya. Tastafid minhu. Tastafid minhu. Ayu kitabin takra'hu tastafid minhu. Ya, kamu akan mengambil faedah darinya. Tastafid dengan dal. Ya, tastafid minhu. Ya, bukan. Karena diawali dengan ai tadi. Cuman posisi ai ini dalam i'rab posisinya sebagai mubtada.
Posisinya sebagai mubtada. Tadi kan hasabu ma yudafu ilaihi. Tergantung disandarkan kepadanya. Tastafid itu teman butuh. Tastafid itu adalah artinya kamu akan mengambil faedah darinya. Tastafid minhu. Nah, kamu akan mengambil faedah darinya, dari si buku tadi. Gitu. Yang kamu baca, nah, ya itu nggak usah diterjemahkan lagi kan? Ah, nanti ada perbedaannya nanti si i'rabnya. Iya. Kamu akan mendapatkan faedah dari buku yang dibaca tadi. Sekarang sama ayu. Ah, bukan ayu lagi, ayya. Ayya. Iya. Kitabin taqra tastafid minhu. Bedanya adalah yang pertama diikat dengan dhamir. Yang kedua tidak diikat dengan dhamir. Nah, tastafid minhu. Ya, bukan ayu lagi, ayya. Iya. Karena posisinya maf'ulun bih itu. Tapi dia tetap menjazmkan dua fi'il. Enggak boleh kita baca ayya kitabin taqra'u tastafidu minhu. Khata'. Yang benar adalah ayya kitabin taqra' tastafid minhu. Tetap dia jazm. Karena ay ini dia termasuk adatu syarti. Domirnya. Iya. Kalau domirnya dihilangkan, berarti posisi si ay ini dia sebagai maf'ulun bih. Dibaca ayya. Kalau dia diikat dengan domir, berarti ay-nya dibaca dhamma ayyu. Posisinya sebagai mubtada. Dia. Taqra tastafid minhu. Ya sama, cuma membedakan si dhamir saja. Beda lagi. Apa saja kitab yang kamu baca, dia akan mengambil faedah. Tetap sama, cuman membedakan dari sisi posisi ya Arabnya. Taqra tastafid minhu. Taqra tastafid minhu. Enggak boleh kita hidupkan, tapi harus kita sukunkan. Ya, karena ada si ay. Ya, nanti menjazmkan semua fi'il, dua fi'il. Dimakan. Apa saja kitab yang kamu baca. Itu apa artinya tadi? Ini enggak diterjemah lagi, Pak. Oh, enggak terjemah. Karena dia ini sebagai pembeda antara mubtada dan maf'ulun bih. Maknanya sama. Apa saja kitab yang kamu baca, kamu akan mendapatkan faedah dari. Yang ini tadi, apa saja kitab yang kamu baca, tetap artinya sama. Cuman bedakan membaca ay dengan ayya. Itu perbedaannya. Jadi si ay ini kalau dia dengan dhammah marfu' berarti posisinya mubtada. Caranya adalah diikat setelah fi'il syaratnya dengan dhamir. Kemudian kita ingin baca ay ini dengan ayya, dengan fathah. Berarti kita buang dhamirnya. Posisi si ayya ini sebagai maf'ulun bih, itu dia. Malam poso ya.
Jadi itu mubtada dalam posisi mubtada. Iya. Kalau yang kabarnya harus Ini jumlah ini. oh di situ baru kabar. Iya. Kalau ini maf'ulun bihi. Iya. Jadi kabarnya nakro itu. Ini semuanya. Oh, semuanya. Itu mubtada ya kan? Iya. Maf'ulun bihi itu kan berarti objek kalau bahasa Indonesia. Iya. Kan objek. Yang subjeknya mana di sini? Nakra. Subjeknya itu pelakunya fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir. Objek mustaqil. Fihi wujuban takdiru anta. Nakra kan? Iya, domirnya, domir mustatir. Domirnya saja. Itu fa'ilnya. Oh itu fa'ilnya. Iya. Jadi cuman cara baca ai, ada ayu, ada ayya. Ada ayu, ada ayya. Ini Apa itu? Tasfir tafid minhu. minhu, sama dia. Semuanya Yang bedanya adalah di sini. Apa, Pak? ta. Ya, tafid minhu. Ta biasa. Ya, tak biasa. Kemudian ai ini cara bacanya aja. Ada ayu, ada ayya. Kalau ayu berarti posisi sebagai mubtada. Kalau ayya berarti sebagai maf'ulun bih. Iya. Kemudian, Pak. Jadi nanti kalau kita baca kitab, kita tahu ayu atau kita tahu Ayya, alat ini. Oh, Kalau misalnya dia pakai domir, berarti ayu sebagai mubtada. Kalau tanpa domir, berarti ayya. tajam juga mata ke kiri. Ya, harus dilihat sudahlah semua ya, Pak. Harus terlatih. Iya, dilihat semua. Nah, ini karena dia menjazmkan dua fi'il. Ada pula Apa, Pak? ada atas mustaq. Mana, Pak? Ini Ya. mubtada. Komutan. Mubtada. Jadi posisinya sebagai mubtada. Mubtada. Kalau misalnya domir itu ganti aku gimana Ustaz? Ganti saya. Hmm? Kita bin akora dulu. Ayu kitabin Kita bin akora. bisa? Akora'u astafid minhu. Iya, boleh, terserah. Domirnya terserah. Oh, domir sudah kita ganti. Iya. Ini hanya sekedar contoh. Ayu misal ayu kitabin naqra'hu nastafid minhu. Apa saja kitab yang kita baca, kita akan mengambil faedah dari. Oh, tetap kita dengan dulu Ya, ya. karena hu ini kembali kepada kitab. Ayu kita ini Aku harus itu ya. nakroul ya. Nas tapi Misalnya ayu baitin taskunhu, di mana saja rumah kamu, di mana saja rumah yang kamu tinggali. Misalnya naskun, kita akan tinggal. Kita tinggal di sana aja. Iya. Nah, sekarang dia sebagai isimat majrur. Berarti apa nama tuh? Dengan kasroh. Nah, ya. Bi ayyi qalamin, apa saja pulpen, misalnya
Tak. Ini gimana nih? Taktubuna atau taktubuna atau taktubu? Taktubu. Naktub. Apa saja pulpen kalian dengan pulpen kalian menulis, kami juga menulis. Taktubu bisa. Pentingnya fil mudhari'. Naktub. Apa saja pulpen yang kalian menulis dengan pulpen tersebut, kami kan juga menulis. Ya, naktub. Nggak boleh dibaca naktubu. Karena ai di sini posisinya menjazmkan dua fiil mudhari'. Gitu. Ya, terserah. Fiilnya terserah. Yang penting di belakangnya jangan dihidupkan, dijazmkan. Berarti yang isim itu Mukhatab. Domirnya nama mukhatab. Jadi apa saja yang kamu baca Fariqah, membedakan antara waw asliyah. yang isim itu terbapi. Iya, karena ai itu dia adalah isim, bukan huruf. Jadi di ai kolami taktubu naktub. Iya. Jadi fiilnya terserah. In huruf dia. Iya. Isim sampai a itu isim. Ya. Kalau mau kita pisahkan in dia huruf. Kalau sisanya isim. Ya. Bi ayyi qalamin taktubu naktub. Yang beda sekarang. Yang sampai waktu itu tanpa bi. Iya, itu bedanya. Jadi ai itu bisa dibaca ayu, ayya, ayyi. Ayya, ayu, ayyi. Huruf jar. Sebagai huruf jar. Karena ai itu sendiri dia adalah isim. Isim syarat ya. In itu huruf, di sini in adalah huruf. Termasuk iya. Syarat yang mana Pak? Ibu? Nanti dia man isim syartin jazim. Iya. Nah, isim syartin jazim. Dari man sampai ai masih ada apa? Dari man yang di buku ya. Dari man ini sampai ai ini namanya ismu syartin jazimin lil fi'lain fi'laini karena menjazmkan dua fi'il. Beda dengan pelajaran awal kita Ustaz. Pelajaran awal itu kan ada pembagian tiga isim fi'il huruf. Iya. Termasuk dalam huruf ini yang nomor 5 katanya tanda-tanda jazam. Tanda-tanda jazam itu masuk huruf. Nomor 5 dulu kan. Yang mana? Yang kemarin itu? Awal tadi. Hah? Kita belajar di awal halaman berapa itu?
Oh yang kemarin. halaman 3. Oh halaman 3 itu beda lagi itu. Isim fil harf. Iya, tapi masih huruf katanya. Apa tuh in dia termasuk? Jazam. Tanda-tanda jazam. Yang mana tuh lam? Tanda-tanda jazam. Iya lam. Lam, lamma, alam sama alamma. Itu aja. Iya. Nah, di sini enggak ada. Nggak ada dia. Ini beda ya dengan ini kan. Iya. Tetap dia menjazmkan, tadi kan ada menjazmkan satu fi'il, ada menjazmkan dua fi'il. Hah? Bukan, dia ini isim fa'il. Isim fa'il dari jazama yajzimu. Nah, jazm itu kan kotak pasti. Nanti dia pakai mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada nanti lil fi'lin. Karena dia mabni itu mabni ala sukun, karena dia masih ada hirab di dalamnya, karena dia isim. Karena huruf tidak bisa nggak ada mahal i'rab. Kalau isim dia ada mahal ya posisi i'rab. Kalau huruf nggak ada posisi ya. Makanya di sini kan man ini kalau kita mau i'rab man misalnya kan man isim syarat jazim li fi'lin mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Misal seperti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, man tadi itu seperti ini. Ismu syartin jazimin lil fi'laini mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Itu dalam i'rabnya. Karena isim dia ada posisi mahal, posisi i'rabnya. Kalau huruf enggak ada posisi i'rab. Ya. Hah? Apa, Bu? Iya, nanti di apa? Jadi kita paham dulu. Iya. Iya. Iya, nanti dia beberapa apa dikirim i'rabnya. Yang penting paham dulu kerangka-kerangkanya dulu. Iya, kerangka-kerangkanya sudah paham. Nanti pas mengirab, insyaallah. Masalahnya pembelajaran bahasa Arab yang ditakutin orang tuh i'rab itu. Banyak yang mundur di i'rab dia. Hah? Iya. Kalau nggak menguasai i'rab, susah baca kitab. Dia di i'rab itu yang pentingnya itu. Iya. Nanti dibaca fathah kasroh sama dia. Yang penting terbaca lah tuh. Iya. Yang penting terbaca. Jadi kalau tentang hari ini sama juga dengan nanti kan ada Allahu Allaha Allahiyah. Iya. Ya, nanti posisi innallaha innallah sami'un. Misalnya Allahu Rabbuna. Nanti kalau Allahu Rabbuna posisi sebagai mubtada. Nanti innallaha berarti posisi sebagai isim inna. Misalnya Baitullahi posisi sebagai mudhafun ilaih gitu. Ya mudhafun ilaih dia kan. Nah. Karena lafzul jalalah itu dia mu'rab. Enggak tetap dia. Dia bisa berubah fathah, kasrah, dhammah tergantung posisi. Nah, kalau posisi nasab fathah. Kalau posisinya di majrur kasrah. Kalau posisinya di marfu' dhammah. Karena isim enggak ada sukun dia. Nah, lafzul jalalah. In ini untuk sekedar pengikat. Iya, sekedar atau hanya bisa juga. Sekedar pengikat jawab syarat. Iya, dengan fi'il syarat.
Jadi itu fungsi si in tadi. Saking hati-hatinya ulama nahwu itu, ketika lafzul jalalah itu mengirabnya itu hati-hati. Jadi dibilang misalnya baitullahi, posisinya kan sebagai mudhafun ilaih. Kalau untuk baru-baru belajar nahwu mengirab enggak apa-apa, Allah lafzul jalalah. Enggak, misalnya ketika mengirab. Jadi ulama nahwu itu Masya Allah menjaga kesucian nama Allah itu dalam i'rab pun diperhatikan itu dari sisi adabnya. Misalnya baitullahi, misalnya kan Allah, kalau secara orang baru belajar i'rab itu enggak apa-apa dikatakan mudhafun ilaih, ya kan, Allah mudhafun ilaih bil kasrah, ya kan. Nah, tapi kalau sudah faham dengan i'rab, naik lagi sedikitlah levelnya. Jadi ketika mengirab lafzul jalalah itu harus pakai adab lagi. Misalnya baitullah lafzul jalalah majrur li ta'zim. Udah itu aja. Li ta'zim. Tergantung posisinya. Misalnya baitullah, berarti kan Allah itu kan posisinya sebagai mudhafun ilaih. Cuman kalau bagi yang pemula, misalnya Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih bil kasrah sebagai pemula. Tapi kalau sudah naik level, sudah faham kita i'rab, harus pakai adab. Allah lafzul jalalah majrur li ta'zim, udah. Enggak perlu disebutkan lagi misalnya mudhafun ilaih apa, kan? Misalnya baitullah. Iya, baitullahi. Kalau kita baru belajar, kan posisinya sebagai mudhafun ilaih kan? Misalnya lafzul jalalah mudhafun ilaih bil kasrah, ya kan? Itu kalau kita misalnya baru belajar i'rab. Tapi kalau kita sudah paham i'rab, lebih baiknya, lebih bagusnya itu meng'irab lafzul jalalah dengan adab. Cukup lafzul jalalah ini yang dengan adab ya. Lafzul jalalati bil majrur lita'zim. Dah. Lita'zim. Untuk mengagungkan. Karena Allah bukan mudhafun ilaih, Allah bukan mansub, bukan maf'ulun bih. Iya. Iya. Karena Allah tu laisa kamitslihi syai'. Enggak ada serupa dengan ya. Ini Masya Allah ulama nahwu sampai memperhatikan kalimat Allah lafzul jalalah bil majrur li ta'zim. Ini para ulama nih. Kalau yang ini ulul alam. Terdapurnya lebih dalam ya Pak. Para ulama kita itu Masya Allah itu. Namanya tatabu' istiqra' nama Pak. Nama itu at-tatabu' wal istiqra' namanya. Ilmu nahwu ini seperti isim, fi'il, harf dibagi-bagi seperti itu. Itu nama tatabu' wal istiqra'. Setelah diteliti belum ada. Zaman Rasul enggak ada. Setelah mereka itu kan di zaman tabi'in itu. Ya baru dikasih bukan. Memang disepakati juga oleh mereka itu. Seperti kemuliaan. Ya, lafaz kemuliaan bil majrur li ta'zim. Allah Lafzul jalalah bil majrur li ta'zim. Dah. jalalah itu mulia. Iya. Alalah itu tambah pisang. Iya, tak marbutah. Iya. Lafzul jalalati Bil majrur atau majrurun misalnya. Li ta'zim. Ya. Lafzu nam al jalalati bil majruri li ta'zim. Artinya lafaz jalalah, lafaz kemuliaan itu Allah Taala adalah lafaz kemuliaan dengan majrur li ta'zim untuk pengagungkan. Iya.
Jadi nggak perlu lagi kita sebutkan lafzul jalalah mudhafun ilaih. Karena Allah bukan mudhafun ilaih. Allah bukan maf'ulun bih. Allah bukan isim innallaha. Nah, cukup lafzul jalalah misalnya mansub li ta'zim. Udah seperti itu aja dia. Karena nggak boleh kalau untuk itu bagian dari adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedetail itu ulama nahwu itu memperhatikan. Tadaburnya iya. Iya, kalau nggak tahu itu. Kalau sudah belajar. Tapi kalau belum belajar nggak tahu, ma'fu anhu. Jadi nanti sama juga kalimat ketika disandingkan dengan lafaz Allah. Iya, cukup ini aja. Takjil semua kan? Iya. Seperti Rasulullahi. Iya. Baitullahi. Iya, kalimat Allah yang dimudhaf atau innallaha. Nah, kalau i'rab biasanya kan innallaha isim lafzul jalalah isim inna mansub ya, bil fathah ya kan. Kalau ini cukup aja isim inna Allah lafzul jalalah mansub li ta'zim. Dinasabkan li ta'zim. Jalalati. Tak marbutah. Tak marbutah. Bil majruri li ta'zim. Dengan dijarkan untuk ta'zim. Masalah sejarah sekarang untuk manusia itu satu apa? Lit ta'zim. 6 lit ta'zim. Dha lit ta'zimi. Nam li ta'zimi. Muntahina naktafi. Nah, insyaallah kita pekan depan kita lanjutkan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.